Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ilham Rizky Nugraha, mahasiswa dari Politeknik TDC Bandung dengan program studi Teknik Komputer 2021. Oke, teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis tentang pentingnya komunikasi di dalam bisnis. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Oke, kali ini kita akan membahas pentingnya komunikasi di dalam bisnis. Komunikasi dalam berbisnis menjadi hal yang paling penting dalam segala hal yang menyangkut segala sesuatu yang ada dalam bisnis untuk menghindari kesalahpahaman. Hal itu pun juga didorong oleh kegiatan seperti misalnya pemasaran yang tentunya membutuhkan komunikasi yang baik, mengingat hal ini akan menjadi penilaian terhadap kualitas bisnis baik itu oleh konsumen, rekan kerja, ataupun pihak investor. Sehingga ketika suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, tak jarang ditemui persyaratan yang harus dimiliki oleh karyawan, yakni mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi dari seseorang ke orang lain, sehingga ketika komunikasi dapat dilakukan dengan tepat, maka tidak akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara pemberi informasi dengan penerima informasi. Oke, itu pentingnya komunikasi dalam bisnis. Oke, next kita lanjut. Nah, masih ada juga pentingnya komunikasi dalam bisnis. Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian dari seorang komunikator kepada komunikan untuk menghasilkan efek tertentu. Saat proses komunikasi berlangsung, komunikator maupun komunikan saling memberikan pesan atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Dalam aktivitas organisasi bisnis, komunikasi merupakan komponen yang sangat penting. Sebuah kegagalan dalam organisasi bisnis banyak yang disebabkan akibat tidak tertatanya proses komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Oke, next. Oke, lalu berikutnya ada beberapa dampak dari pentingnya komunikasi dalam berbisnis. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa komunikasi dengan baik ini dapat menghindari kesalahpahaman atau terjadinya perbedaan persepsi. Sehingga ketika pelaku bisnis mampu berkomunikasi dengan baik, hal seperti kesalahpahaman ataupun miskomunikasi menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan dan dapat diselesaikan secara damai. Nah, selanjutnya yang kedua, membantu membangun tim bisnis. Dalam membangun sebuah tim, maka diperlukan seorang leader atau pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada setiap individu yang ada di dalam tim tersebut. Nah, yang ketiga, meningkatkan proses bisnis. Dengan melakukan komunikasi pada saat menjalankan bisnis, maka akan berguna untuk membahas kemajuan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, yang keempat, ini ada meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, komunikasi dalam berbisnis ini bukan hanya terjadi pada pemimpin dengan pegawai atau sesama pelaku bisnis saja, tetapi juga dapat terjadi antara pelaku bisnis dengan konsumen. Hal itu dikarenakan adanya sebuah interaksi seperti misalnya sewaktu melakukan pemasaran atau transaksi penjualan yang membutuhkan adanya pelayanan dari pihak pelaku bisnis terhadap konsumen. Ketika pelaku bisnis dapat dan mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik kepada konsumen, maka akan membantu bisnis dalam meningkatkan pelayanan yang baik. Nah, selanjutnya, membangun suasana positif dan kondusif. Komunikasi yang baik antara pelaku bisnis dapat membangun suasana positif dan kondusif dalam suatu bisnis. Seperti yang telah dibahas, bahwa komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman ini dapat memicu suatu konflik internal bisnis yang berujung pada rasa ketidaknyamanan yang terjadi antar pelaku bisnis tersebut. Selanjutnya, memahami kondisi pasar. Dalam berkomunikasi dengan pelanggan tidak hanya pada saat melakukan proses pemasaran ataupun transaksi penjualan,
di mana komunikasi dengan pelanggan dapat terjadi pada saat melakukan survei, sehingga ketika komunikasi yang baik diterapkan dan membantu pelaku bisnis dalam hal mengetahui apa yang kurang dalam produk yang ditawarkan menurut konsumen. Selain itu dapat mengetahui dengan jelas permintaan pasar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Oke, itu tadi dampak-dampak komunikasi dalam berbisnis. Oke, nah setelah permasalahan tersebut, bagaimana cara memecahkannya? Nah, dari kasus tadi bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan solusi berikut. Nah, yang pertama, jalinlah komunikasi yang baik dengan sesama karyawan terlebih dahulu. Hingga jika ada informasi tidak hanya diterima oleh beberapa karyawan saja, tapi juga semua karyawan dan informasi tersebut tidak simpang siur kebenarannya. Nah, kedua, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi, misalnya dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman menggunakan loudspeaker. Nah, yang ketiga, membuat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin 1 minggu sekali, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens akan mengurangi masalah di lapangan. Selanjutnya, beri pelatihan dalam komunikasi bisnis kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu bagi setiap individu yang ada dalam bisnis tersebut dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Biasanya, masalah timbul karena lingkungan yang kurang kondusif di suatu perusahaan. Misalnya, kondisi cahaya yang kurang atau sirkulasi yang kurang baik dan temperatur ruangan yang tinggi sangat mungkin untuk meningkatkan emosi seseorang. Jadi, kondisi dari lingkungan juga harus diperhatikan. Nah, itu tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan. Ada tentang pentingnya komunikasi dalam bisnis, juga contoh permasalahan komunikasi dalam bisnis. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih untuk yang telah menonton dan terima kasih juga kepada dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.